selamat datang di channel Oyen GG. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Through Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Bisakah mereka juga memasuki menara? Tanya Xiaoyan. Bisa masuk? Jawab permaisuri. Xiaoyan mengerutkan kening, tetapi avatar dewa palsu disembunyikan di pagoda kekosongan roh. Bahkan jika mereka tahu bahwa kedua Taisu mati di hutan belantara abadi ini, mereka seharusnya tidak dapat melacak keberadaan Xiaoyan. Jelas, bisakah mereka menggunakan beberapa metode untuk mengunci tubuh Xiaoyan? Xiaoyan berpikir dalam hatinya, tetapi kemudian dia berpikir itu tidak mungkin. Jika mereka bisa menguncinya, maka ketika avatar Taisu muncul untuk pertama kalinya, mereka seharusnya bisa menguncinya. Tetapi ketika dua sosok Taisu muncul, sepertinya bahwa mereka tidak bisa mengetahui itu adalah Xiaoyan. Dan mereka tidak benar-benar mengetahuinya sampai Xiaoyan akhirnya mengungkapkannya. Jadi, mereka seharusnya hanya mengetahui gambaran umum. Mengetahui bahwa kedua pembangkit tenaga Taisu ini jatuh di sini. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Xiaoyan. Mereka seharusnya tidak bisa mengunciku, kata Xiaoyan segera. Jika saya jadi mereka, masalah ini akan mudah diselesaikan, terutama di sini, di mana setiap orang rentan, kata permaisuri dengan lembut. Tubuh Xiaoyan sedikit terkejut dalam sekejap saat mendengar kata-kata itu. Yuan artinya jika mereka tidak bisa menemukanku, hanya ada satu cara, yaitu bunuh mereka semua. Tampaknya hanya kekuatan keabadian yang mereka inginkan. Jadi mereka berburu makhluk abadi di sini. Selain itu, sejumlah besar makhluk abadi ini jatuh ke alam liar abadi dan sulit bagi siapapun untuk menargetkan Taisu agar tidak memancing kemarahan publik dan menyebabkan alam Xuanyin menyerang mereka. Saat ini, tampaknya mereka cenderung berpikir seperti ini dan bahkan lebih cenderung merencanakan dengan cara ini. Apakah kamu akan pergi atau melanjutkan? Permaisuri memandang Xiaoyan dan bertanya. Jika Xiaoyan ingin pergi saat ini, permaisuri dapat membantu Xiaoyan untuk pergi secara langsung. Xiaoyan tidak segera menjawab permaisuri, tetapi matanya sedikit berkonsentrasi, mengungkapkan pandangan berpikir. Itu tidak benar. Mereka datang dengan sangat pasti, sehingga mereka terlihat sangat yakin. Jadi kupikir ada kemungkinan lain. Xiaoyan berkata dengan serius. Mata indah kaisar wanita menatap Xiaoyan dengan ragu. Xiaoyan berbicara setelah menarik nafas dalam-dalam. Ketika Anda membunuh dua sosok kekuatan Taisu, ada cukup banyak penonton. Gumam Xiaoyan menatap Taiking yang ada di samping. Yang terakhir merasakan tatapan dari Xiaoyan dan wajahnya sedikit berubah. Tentu saja, dia tidak takut pada Xiaoyan, tetapi permaisuri di samping Xiaoyan merasakan tatapan tidak baik Xiaoyan. Detak jantung Taiking juga tiba-tiba meningkat. Dia ketakutan. Mungkinkah Xiaoyan tahu sesuatu? Aku khawatir dia akan disalahkan. Kemarilah, teriak Xiaoyan dengan tegas. Suaranya seperti guntur dan bahkan lebih membuat takut banyak orang di sekitarnya. Segera, saya melihat bahwa tubuh halus Taiking sedikit bergetar dan perlahan-lahan datang ke Xiaoyan, dan kesombongan yang baru saja melampaui semua orang menghilang dalam sekejap. Semua orang tercengang. Kekuatan macam apa orang ini? Dan dia berani memarahi orang kuat di langkah kelima. Seseorang di kerumunan sudah mengenali identitas Taiking, dan berita itu menyebar dengan cepat yang membuat banyak sosok kagum. Tuanku, ada apa? Taiking mengepalkan tinjunya. Xiaoyan memandang Taiking dengan dingin, lalu berkata dengan suara rendah setelah hening sejenak. Kamu harus tahu apa itu, kata Xiaoyan dingin. Tubuh halus Taiking sedikit gemetar. Apakah tuanku menyalahkanku karena tidak mengambil tindakan tepat waktu? Xiaoyan mencibir, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kemana adikmu pergi?
Tanya Xiaoyan. Wajah Taiking berubah pucat, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tuanku, saya tidak tahu. Xiaoyan memandang Taiking, dan pada saat ini, mata indah permaisuri juga tertuju pada Taiking. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hanya bisa mencari jiwamu, kata Xiaoyan. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Saat melihat adegan Yu Guang sedang dicari jiwanya oleh Xiaoyan, itu masih jelas di sini. Saat Taiking menggertakkan gigi peraknya, dia memiliki darah jiwa di tangan permaisuri. Selama dia menggerakkan pikirannya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tunggu, Yuking berkata dia akan menemuiku di lantai 9. Setelah kulit Taiking berubah, dia buru-buru berkata, dia tidak berani bertaruh pada Xiaoyan. Mengikuti semua jalan dapat menunjukkan bahwa Xiaoyan sangat menentukan dalam membunuh dan mencari ingatan dalam jiwanya. Dan sangat mirip dengan penguasa istana yang secara tidak sengaja kehilangan nyawanya dalam pertarungan. Agaknya tuan istanamu juga akan menemui kami di lantai 9. Xiaoyan menekankan kata kami dan wajah Taiking menjadi semakin jelek. Jelas dia tidak bisa menyembunyikannya. Setelah hening sejenak, Taiking sedikit mengangguk. Kirim pesan dan beritahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja, Xiaoyan berkata dengan dingin. Taiking tertegun ketika mendengar ini. Mata Xiaoyan dingin dan tegas. Dia tidak berani bertanya lebih banyak. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia segera menyebarkan berita sesuai dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Kalian berdua mundur 100 kaki. Xiaoyan melambaikan tangannya. Senju dan Taiking tidak berani mengatakan apapun dan segera mundur. Aura permaisuri dilepaskan dan tidak ada orang di sekitar yang bisa mendengar percakapan mereka. Aku khawatir Suho dan Taisu telah bergabung dan Yuking telah memberitahu Suho bahwa Taisu dibunuh oleh kita. Seharusnya Taisu merencanakan untuk bergabung dengan Suho untuk menghentikan kita di lantai 9. Xiaoyan merenung sejenak sebelum perlahan berkata, tentu saja, tapi ini hanya dugaanku dan aku tidak akan bisa memverifikasinya sampai mereka berlima masuk ke menara ini. Permaisuri sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Matanya sudah tenang dan bahkan terlihat sedikit senyum di sudut mulutnya. Menatap Xiaoyan yang penuh semangat, itu adalah warna memanjakannya. Tentunya selain memanjakan, ada warna lain yang tak terlukiskan. Secara keseluruhan, mata penuh warna. Suamiku sangat luar biasa. Aku bahkan tidak memikirkan ini. Seperti yang diharapkan, suamiku lebih bijaksana. Permaisuri memujinya. Xiaoyan segera menampar kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, berpikir untuk mendiskusikan tindakan balasan dengan permaisuri. Tetapi sekarang tampaknya permaisuri sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini. Apa rencana Yuan Er? Xiaoyan masih bertanya. Rencana? Selir sepenuhnya akan mematuhi perintah suamiku. Jika kamu ingin pergi, saya akan pergi. Bila Anda ingin tinggal, saya akan tinggal. Jika suami ingin membunuh, Selir juga bisa menemanimu untuk membunuh. Permaisuri ragu, lalu matanya yang indah berbalik ke bulan sabit dan kemudian berkata dengan lembut. Xiaoyan tersenyum kecut. Dalam situasi ini, pergi mungkin bukan strategi terbaik. Jika Suho telah mengungkapkan beritanya, bahkan jika dia pergi, Taisu tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan pergi dan akan mengejar Xiaoyan lebih dekat lagi. Ini adalah sangat tidak menguntungkan bagi Xiaoyan yang masih berada di alam Xuanyin. Seharusnya rencana Taisu, tapi sekarang sudah menjadi rencana Xiaoyan. Hanya ada 2 kata dalam rencananya, bunuh mereka semua. Hanya dengan membunuh mereka semua, mungkin masalahnya bisa ditekan. Tetapi tidak mungkin untuk menekan semuanya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya menghindarinya. Suho sudah tahu, apakah itu dengan Taisu atau istana dewa pemburu. Pertempuran ini di semua tempat pasti tak terelakkan. Karena itu tidak bisa dihindari, lebih baik bertarung saja. Mereka telah masuki menara.
kata permaisuri saat ini. Benarkah? Apakah mereka berburu yang abadi? Tanya Xiaoyan. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Belum. Tunggu aku sebentar. Begitu suara itu turun, permaisuri melangkah maju dengan kaki teratainya, dan sosoknya menghilang begitu saja. Seperti yang diharapkan, dia mungkin pergi untuk mengamati 5 orang-orang Taisu. Xiaoyan heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa permaisuri dapat bepergian dengan bebas di menara ini. Tampaknya bagi permaisuri, itu adalah ruang datar, dan tempat manapun hanya membutuhkan pemikiran. Setelah setengah batang dupa berlalu, sosok permaisuri muncul kembali di samping Xiaoyan. Mereka membunuh orang, permaisuri berkata setelah dia muncul. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar ini. Jika itu masalahnya, tebakanku sebelumnya pasti salah. Xiaoyan mencubit dagunya dan merenung. Tapi mereka tidak membunuh sembarangan. Mereka bergegas menuju lantai 2 dengan kecepatan penuh. Kurasa tebakan suamiku seharusnya benar, kata permaisuri lagi dengan lembut. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tidak ragu dan langsung berdiri. Pergi ke lantai 6 dan coba tunda dengan mereka, kata Xiaoyan. Permaisuri sedikit mengangguk. Jangan khawatir, kekuatan mereka masih belum bisa menembus batasan ruang di menara pembantaian, dan mereka tidak bisa mengontrol ruangan yang mereka tuju. Bahkan jika mereka bisa dikunci, mereka harus pergi ke lantai 9, setidaknya untuk memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bertemu satu sama lain, kata permaisuri segera. Xiaoyan tidak ingin melawan mereka begitu cepat, karena sumber energi murni di menara ini sangat menguntungkan Xiaoyan. Meskipun kekuatannya telah dinaikkan ke tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 9, itu masih jauh dari cukup. Belum lagi menerobos ke keabadian di sini. Tujuan Xiaoyan adalah untuk menerobos setidaknya ke puncak Dewa Petarung Bintang 9 di sini. Namun itu hanya bisa diselesaikan oleh permaisuri. Tentu saja, jika menurut permaisuri total ada 5 orang dari Taisu, mereka pasti akan dipisahkan secara paksa saat memasuki lantai 2. Dengan cara ini, Xiaoyan diberi kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Lagi pula, mereka tidak bisa mengendalikan ruang yang mereka tuju. Meskipun mereka semua berada di lantai 2 menara pembantaian, lantai 2 terbagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka berlima tidak bersama, Xiaoyan akan melakukannya memiliki kesempatan untuk mengingat pertemuan. Hanya saja ide Xiaoyan saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dewa. Lagi pula, itu terlalu banyak untuk dihukum. Membunuh kelima orang ini saja tidak cukup. Bukan tujuan Xiaoyan untuk melenyapkan mereka. Kuncinya adalah meningkatkan. Saat ini, Xiaoyan telah membawa Taiking dan Senju ke lantai 6. Namun karena energi jahat Senju tidak cukup, dia tidak bisa mengikuti Xiaoyan. Tunggu, tuanku, aku akan mengambilnya sekarang. Sebelum Senju selesai berbicara, Xiaoyan melirik Senju. Lalu dia dan Taiking masuk gerbang cahaya tanpa melihat ke belakang dan langsung menyerahkannya. Embusan angin dingin menerpa, dan Senju terpental di depan sinar menuju lantai 6. Dia bebas, yang seharusnya menjadi hal yang beruntung, tetapi pada saat yang sama dia ditinggalkan. Kebebasan memang kebebasan, tetapi harga diri ini terluka lagi. Senju menggertakkan gigi dan menimbang dalam pikirannya. Dia sepertinya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkin berbahaya untuk tetap di sini. Meskipun berbahaya untuk mengikuti Xiaoyan, setidaknya itu lebih baik daripada mati lemas di sini. Jika sesuatu benar-benar salah dan dia mati tanpa mengetahui apapun pada akhirnya, itu akan menjadi ketidakadilan yang nyata. Tanpa ragu, Senju segera mencari pola sihir untuk meningkatkan energi sihirnya. Tidak. Saya harus menemukan cara untuk mengejar ketinggalan. Saya baru saja menyinggung banyak orang di sini.
Setelah beberapa saat, mereka mengejar. Bagaimana saya bisa mengalahkan begitu banyak orang? Dia hampir tidak menangis saat ini. Di lantai 6, Taiking masih muncul lebih dulu dan kemudian Xiaoyan mengikuti. Jelas mereka dipisahkan secara paksa, tetapi permaisuri membawa Xiaoyan kembali bersama secara paksa. Senju tidak penting, tetapi Taiking sangat penting bagi Xiaoyan. Bahkan jika perlu, Xiaoyan akan membunuhnya dan kemudian mencari jiwanya. Dia tahu bahwa Taiking pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Meskipun permaisuri mengontrol darah jiwanya, Suho juga dapat mengontrol hidupnya dalam hal ini. Taiking mungkin berada dalam posisi netral, tetapi ada beberapa berita. Apakah itu dari Xiaoyan atau Suho? Dia menyembunyikannya pada kedua sisi. Hanya dalam kasus ini, dia mungkin bisa menemukan secercah kehidupan. Meskipun Taiking tidak berhati-hati seperti Yuking, tetapi meskipun dia terlihat riang, dia bisa sampai ke tempatnya sekarang. Tentu saja dia memiliki sisi uniknya. Taiking tidak menunjukkan apapun di sepanjang jalan. Dia tenang dan menakutkan, karena dia juga mengerti bahwa kalimat atau kesalahan apapun dapat membuat orang merasa marah. Dia ada di sini untuk bermain dengan kehidupan kecilnya. Di ruang redup, ada monster sebanyak air pasang, dan di antara monster, Xiaoyan melihat pohon raksasa merah menyala dengan kumpulan cahaya merah tumbuh di atasnya. Melihat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba membeku. Ada buah maruo jernih yang tumbuh di kelopak cahaya merah. Ketika kekuatan jiwa keluar, orang bisa merasakan kekuatan sihir agung yang terkandung di dalamnya. Ki iblis dan ki asal dewa sangat murni. Keduanya adalah apa yang sangat dibutuhkan Xiaoyan sekarang. Pil ajaib 8 pola di tubuhnya masih dapat ditingkatkan, dan alasan mengapa Xiaoyan belum sepenuhnya menampilkan gambar cahaya ajaib Tianhe yang diperolehnya di lantai 5 tadi adalah karena energi sihir yang terkandung di tubuhnya tidak cukup. Karena bayangan cahaya Tianhe dibagi 3 tingkatan untuk menampilkannya sepenuhnya. Dia memerlukan pil ajaib yang lebih kuat, dan dia dapat menggunakan energi sihir di dalamnya untuk menampilkannya. Ini juga membuat Xiaoyan merasakan efek energi sihir di tubuhnya untuk pertama kalinya. Selain itu, Xiaoyan menemukan bahwa setelah energi iblis mengembun menjadi pil di dalam tubuh, energi iblis yang dikonsumsi akan diisi ulang dari waktu ke waktu. Dan selain membunuh binatang iblis, membunuh orang lain juga dapat mengisi ulang kembali. Ini membuat Xiaoyan juga tertarik padanya, dan matanya langsung tertuju pada pohon merah menyala ini. Dan ada banyak monster di sekitar. Xiaoyan segera melihat ke arah Taiking yang secara alami mengerti. Tepat ketika Xiaoyan tidak bergerak, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke satu sisi dan melihat teriakan pedang yang sangat menusuk telinga bergema dari ujung, dan melihat cahaya pedang besar di kejauhan datang dari sana dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Cahaya pedang besar diturunkan dan monster-monster itu bergegas ke arah mereka. Tetapi saat mereka mendekat, energi pedang yang ganas langsung merobek monster yang mendekat menjadi berkeping-keping. Cahaya pedang besar melayang dan sesosok berdiri di atasnya. Orang ini mengenakan jubah putih rapi dengan penampilan tampan, sedikit mengepakkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Saudaraku, bagaimana kalau kita berbagi? Begitu banyak buah maruo secara merata. Tatapan Xiaoyan tertuju pada orang ini, dan dia merasakan sedikit ketakutan dalam sekejap. Tentu saja ini adalah perasaan pertama dewa saat ini. Aku menemukan ini dulu, kata Xiaoyan dengan dingin. Itu wajar, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya, saudara. Tidak mudah mendapatkan buah maruo ini.